Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pendukung putusan untuk memilih lokasi KKN yang terbaik menggunakan metode WP. Nah, adapun anggota kelompok kami itu ada 4 orang. Yang pertama itu ada Dani Irwayunda Pratama, selanjutnya ada Muhammad Rizal Fadli, lalu Yuda Adin Angkasa, dan ada Zam Afrian. Berikut adalah laporan yang telah kami buat. Di dalam laporan kami terdapat abstrak, dan ada 6 bab, yang mana bab pertama itu berisi pendahuluan tentang latar belakang, urusan masalah, batas masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab kedua ada tinjauan pustaka, yang mana itu ada konsep SPK dan metode WP pada SPK. Selanjutnya di bab 3 di dalam metode penelitian ini ada metode pengumpulan data dan kriteria serta alternatif dan pembobotan juga. Nah, untuk bab 4 sendiri ada pembahasan dan hasil. Dan di bab 5 ada implementasi di dalam sistemnya. Dan untuk bab 6 merupakan penutup atau kesimpulan. Nah, selanjutnya untuk penjelasan yang lebih detail, saya serahkan kepada teman saya, Deni Irwayunda. Baiklah, terima kasih Yuda. Selanjutnya itu ini merupakan topik-topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode penelitian, kami menggunakan metode wake product, kemudian yang keempat itu perhitungan Excel. Kemudian untuk implementasi kami memiliki topik tampilan, kemudian hasil. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Pertama itu latar belakang. UIN Suskario merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Pekanbaru. Setiap mahasiswa mengikuti kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UIN Suska. Salah satunya adalah kuliah kerja nyata. Kegiatan ini dilakukan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan program penting dalam pendidikan tinggi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di dalam kelas ke dalam pengalaman nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor krusial dalam keberhasilan KKN adalah pemilihan lokasi yang tepat. Banyak mahasiswa yang ketika pulang KKN mengeluh karena mendapatkan desa atau lokasi KKN yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, karena kurangnya informasi tentang daerah tersebut. Penelitian bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi yang untuk keputusan yang menggunakan metode white product untuk membantu mahasiswa dalam memilih lokasi KKN yang terbaik. Kemudian aplikasi pendukung keputusan ini dirancang dengan menggunakan pendekatan sistematis dan algoritma WP yang dapat memberikan penilaian komprehensif terhadap berbagai faktor yang relevan dengan pemilihan lokasi KKN. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yaitu akses air, kemudian listrik, infrastruktur, akses menuju desa, ramah tamah warga, jarak desa dengan kampus, dan jarak desa dengan tempat wisata. Setiap faktor akan diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam pemilihan lokasi KKN. Metode WP digunakan untuk menggabungkan semua faktor dan bobot menjadi sebuah nilai komposit yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memilih lokasi KKN yang terbaik. Ini kemudian terdapat batasan masalah dan rumusan masalah. Pertama itu batasan masalah. Terdapat responden, itu penelitian ini melibatkan mahasiswa UIN Suskario sebagai responden utama. Kriterianya itu dipertimbangkan dengan beberapa atribut penting sesuai dengan data hasil kuesioner yang didapatkan. Kemudian ada data primer, data yang didapatkan dari hasil kuesioner yang telah diisikan oleh cutting yang sudah melaksanakan kegiatan KKN. Kemudian metode. Metode yang digunakan untuk perhitungan akan menerapkan metode WP dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibaca tadi, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mencari lokasi KKN yang paling sesuai dengan keinginan mahasiswa menggunakan metode WP. Selanjutnya itu metode penelitian.
Metode penelitian yang kami gunakan itu metode weighted product atau WP. Metode weighted product adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan perankingan alternatif. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk memberikan bobot relatif pada setiap kriteria yang relevan dan mengevaluasi alternatif berdasarkan bobot tersebut. Baiklah, selanjutnya ini perhitungan Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal Fadli. Oke, untuk pencarian manualnya di Excel itu, yang pertama itu ini kita kelompokkan dulu nilai alternatifnya. Jadi nilai alternatif di sini itu ada 7 dengan kode itu R1, R2 sampai R7. Alternatif itu ada Rohul, Siak, Bengkalis, Pansini, Pelawan, Rohul, dan Kumai. Lalu kita kelompokkan nilai kriterianya. Kriteria yang kami punya di sini itu ada 5 dengan kode itu C1 sampai C5. Kriterianya itu ada air, akses jalan, jarak desa, listrik, dan jaringan. Lalu jenisnya itu ada 2, keuntungan dan cost. Nah, jadi keuntungan dan cost itu bedanya, kalau keuntungan itu semakin besar nilainya, itu semakin baik. Kalau cost itu semakin kecil ya, semakin baik. Nah, kenapa jarak desa di sini termasuk cost? Karena kan kalau jarak desa itu berarti jarak desa dari kampus kita. Berarti kan kalau semakin dekat sama kampus itu semakin baik. Makanya itu termasuk cost. Setelah itu kita gabungin nilai alternatif dan kriteria tadi. Jadi kayak alternatif satu nih, kan tuh alternatif Rahul. Jadi nilai dari C1-nya tuh atau nilai R-nya itu berapa? Jadi nilai R itu 5, nilai akses jalannya itu 4, nilai jarak desanya itu 4, nilai listriknya itu 5, nilai jaringannya itu 3. Dan seterusnya. Itu berlaku juga untuk R2, Siak, R3 Bengkalis, R4 Kuantan Singingir, 5 Pelawan, R6 Rohil, dan R7 Dumai. Setelah kita dapatkan nilai alternatif dan kriterianya, masuk ke tahap pertama, itu mencari nilai bobot W. Yang mana untuk mencari nilai bobot W itu adalah rumusnya itu, nah ini rumusnya. Jadi dia itu nilai mencari bobot W itu tuh kita nilai bobot yang aslinya itu dibagi jumlah bobot keseluruhan. Jadi kayak di sini nih. Nah, ini kan nilai bobot keseluruhannya itu 19. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini itu nilai 19. Nah, untuk caranya itu tinggal kita bagi aja nilai bobot ini. Misalnya bobot air itu dibagi dengan 19. Hasilnya itu nih 0,263. Dan dapatkan juga ke bawah itu juga sama caranya untuk C2, C3, C4, C5. Lalu baru kita normalisasi. Normalisasi di sini maksudnya adalah kita bagi dia menjadi keuntungan dan cost. Kalau keuntungan dia itu dikali 1. Kalau cost itu dikali min 1. Makanya di sini tuh untuk C3 itu dikali min 1 dan hasil itu minus 0,2111. Setelah kita selesai tahap pertama, masuklah kita ke tahap kedua untuk mencari nilai SI. Nah, untuk mencari nilai SI itu rumusnya itu adalah ini. Jadi itu dikalikan semua nilai dari bobot W, nilai dari ini kriteria yang ini pangkat dengan bobot yang didapat tadi. Misalnya kayak gini, kriteria dari C1 5 dan bobot dari C1 itu adalah 0,263. Nah, jadi itu kayak nih. Jadi itu nilai kriterianya itu 5, pangkat 0,263. Untuk C2-nya gitu juga. Kalau C2 itu berarti 0,158, bukan, untuk C2 itu 4, pangkat 0,158. Seterusnya sampai C5. Itu baru nanti di CSI-nya tuh, ini dikalikan semuanya dari C1, C2, C3, C4, C5. Itu R2, R3, R4, R5, R6, R7 sama juga caranya. Lalu tahap 3 itu mencari nilai vektor I, yang mana itu adalah hasil akhir dari pencarian kita. Nah, untuk mencari vektor I ini, yaitu dengan cara nilai dari bobot SI dibagi dengan jumlah bobot SI-nya. Jadi kayak contoh di sini nih, untuk nilai vektor pertama, dia kan termasuk, berarti dia tuh bobot S pertama dibagi jumlah total bobot. Nah, bobot S pertama itu kan 2,3699, ini dia 2,3699, terus dibagi dengan jumlah dari bobot SI. Jumlah bobot SI itu ini semua, ini dijumlahkan semuanya sampai dapat hasil itu 14,2332. Nah, barulah itu nilai
bobot SI dibagi jumlah bobot, dan dapatlah ini 0,1665. Setelah didapatkan semua nilai vektor ini, barulah kita bisa dapat hasil akhirat tuh. Mana hasil akhiratnya adalah ini. Jadi dia diurutin untuk yang paling tinggi itu berarti nilai vektor paling besar. Di sini nilai vektor paling besar itu adalah di SIA dengan nilai 0,1682. Nah, di sini ya. SIA 0,1682 dan yang paling rendah itu ada di Rohil 0,1145. Baiklah, untuk perhitungan manualnya itu cuma sampai sini karena kita sudah dapat hasilnya. Lalu itu ini penjelasan antarmuka sistem yang telah kami buat. Nah, untuk penjelasnya itu akan dijelaskan oleh Zam Afrian. Pada Zam Afrian, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem antarmuka yang telah kami buat. Nah, di sini kita membuat sistem antarmuka aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode WP berbasis web, menentukan tempat KKN, UIN, Suska, Rio yang terbaik. Nah, di sini kita membuat tampilan awalnya itu ada tampilan dashboard. Di sini seperti ini tampilan dashboardnya, ada jumlah data alternatif, jumlah data bobot kriteria, dan hasil perhitungan. Di sini terus kita juga buat di dashboardnya itu ada grafiknya. Mungkin bisa ke bawah. Nah, ini grafik data yang telah kita buat, teman-teman. Nah, mungkin bisa lanjut langsung ke halaman berikutnya, yaitu ada halaman data alternatif dan kriteria. Nah, di sini kalian bisa klik tambah data untuk flow-nya, terus kita tambahin datanya, nanti ada tambahin nama tempatnya, dan segala macam. Nah, di sini sebelumnya kita udah masukin datanya juga. Nah, di sini itu tampilan data yang udah kita masukin ke tabelnya. Jadi ada kode, alternatif, sama action. Nah, action ini gunanya untuk mengubah sama hapus data yang udah ada gitu, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini tabel kriteria, dan di sini nanti kalian bisa masukin kriterianya dengan kode-kodenya tadi. Kayak kriteria air, kodenya C3. Jadi nanti dapat bobot dan jenis benefit. Nah, nanti kita bisa mengubah juga datanya atau ngedit datanya di tabel ini dengan klik action, ya. Tampilan ikonnya. Nah, langsung aja ke bobot data bobot kriteria. Dan di sini ada tabel bobot data kriteria. Sebelumnya juga udah kita masukin datanya, sama kayak tampilan-tampilan sebelumnya. Di sini kita bisa mengubah, sama hapus, sama tambah data. Nah, mungkin langsung ke perhitungan. Nah, ini setelah kalian masukin data-datanya, kayak tambah data kotanya, kriterianya, bakal masuk ke perhitungan. Nah, perhitungannya ini ya udah dilakukan oleh sistemnya. Sebelumnya juga kita udah masukin datanya. Nah, ini matriks bobotnya, perhitungan matriks bobotnya. Terus langsung ke tahap 1, mencari nilai W. Nah, ini dia langsung tampilannya dalam bentuk tabel. Terus tahap kedua, mencari nilai C. Nah, tampilan juga dalam bentuk tabel. Terus tahap ketiga itu mencari nilai V. Nah, di sini ada kode alternatif, nama alternatif, dan ya kayak gitu perhitungannya seperti yang dijelaskan teman saya pada sebelumnya yang di perhitungan manual. Nah, ini langsung muncullah hasil setelah melakukan perhitungan, yaitu tabel perankingan menentukan tempat KKN keunggulan. Nah, tempat ranking pertama itu ada di SIA, kedua Rohul, ketiga Pelalawan. Nah, yang terakhir itu Rohil dengan nilai V 0,114 yang paling terakhir. Nah, paling tinggi itu dengan nilai V 0,168. Nah, begitu tampilan yang telah kami buat. Mungkin sampai sini dulu. Saya lanjutkan ke Rizal. Terima kasih. Baiklah. Itulah tadi hasil dari sistem kami yang telah kami coba buat. Lalu untuk selanjutnya itu ada kesimpulan itu mungkin akan dibacakan oleh Yuda langsung ya. Pada Yuda, waktu dan tempat, silakan. Oke. Dari penjelasan yang dipaparkan tadi, dapatlah kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pendukung keputusan ini dapat membantu mahasiswa dalam memilih lokasi KKN yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menggunakan metode WP, aplikasi ini memberikan rekomendasi yang objektif dan dapat diandalkan berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini sebagai panduan yang membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan potensi positif dari program KKN. Dalam kesimpulannya,
Pengembangan aplikasi pendukung keputusan untuk memilih lokasi KKN menggunakan metode WP memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat. Aplikasi ini dapat meningkatkan akurasi dan keberhasilan pemilihan lokasi KKN serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengalaman KKN bagi mahasiswa dan masyarakat setempat. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.